Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita telah berhadapan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa bagi kita, bulan yang memiliki banyak sekali keutamaan. Dan tentu kita telah mengetahui bahwa dengan datangnya bulan ini adalah rezeki bagi kita. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Bulan ini disebut sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Disebut pula sebagai bulan yang penuh rahmat dan dilipat gandakannya pahala. Pahala atas ibadah yang telah kita lakukan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Betapa tidak bahagianya seorang muslim ketika dia kedatangan tamu yang mulia ini. Bulan Ramadan juga merupakan bulan dikabulkannya doa-doa. Kanjeng Nabi pernah bertutur, inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri ramadhana. Sesungguhnya Allah di setiap malam membebaskan orang-orang dari siksa neraka di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan sesungguhnya setiap muslim yang berdoa maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang istimewa dikarenakan di bulan inilah surga-surga, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffitas syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggulah setan-setan yang ada. Masya Allah. Setelah kita mengetahui betapa mulianya bulan Ramadan ini, dan hari ini kita telah berhadapan dengan bulan Ramadan tersebut, maka selanjutnya adalah apa yang perlu kita lakukan untuk menyambutnya. Bagaimana kita harus menyambut tamu mulia ini? Setidaknya di antara manusia, kalau kita klasifikasikan di antara manusia-manusia itu, ada yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan ini karena memahami keutamaan-keutamaan di dalamnya. Ada yang biasa saja, seolah-olah tidak ada bedanya antara Ramadan dengan bukan Ramadan. Dan ada yang justru bersedih, mungkin karena dagangannya menjadi sepi, karena pekerjaannya terganggu. Masya Allah. Tentu sebagai seorang muslim, orientasi kita adalah tidak hanya mewujudkan kebahagiaan di dunia, tetapi juga bagaimana sisi akhirat itu juga baik bagi kita. Di bulan Ramadan, ketika kita telah mengetahui betapa mulianya bulan itu, tentu orientasi kita adalah kegembiraan kita di dunia dan juga di akhirat. Maka dengan bergembira di bulan Ramadan ini, itu menunjukkan betapa kita peduli terhadap akhirat kita. Bahkan ada riwayat yang menyatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Masya Allah. Tentu kita sebagai seorang muslim sudah semestinya bergembira. Sudah semestinya kita menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita.
Maka mari kita menata hati kita. Jangan sampai dengan datangnya bulan Ramadan ini kita menganggap biasa saja atau justru merasa bersedih. Kita seharusnya bergembira dengan keutamaan-keutamaan yang begitu besar yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini. Setelah kita bergembira, selanjutnya adalah melakukan persiapan-persiapan. Apabila bulan Ramadan ini kita ibaratkan sebuah ladang yang penuh dengan harta karun, maka ketika kita melewatinya, kita harus penuh dengan persiapan agar harta karun yang kita ambil bisa maksimal. Kita menyiapkan fisik kita meluangkan waktu, kita membawa karung, dan kita menyusun strategi yang mantap. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah persiapan iman. Tentu kita sebagai seorang muslim tidak mau melewatkan Ramadan ini begitu saja terlewat. Maka iman kita harus senantiasa kita upgrade, harus senantiasa kita tingkatkan agar selama bulan Ramadan kita mampu mengarunginya dengan keimanan yang betul-betul prima. Selanjutnya adalah persiapan fisik. Kita tahu Ramadan membutuhkan fisik kita untuk mampu kuat berpuasa, maka jangan sampai kita terganggu dalam beribadah, dalam memaksimalkan ibadah karena fisik kita melemah. Oleh karena itu kita jaga kesehatan badan kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan halal. Selanjutnya adalah persiapan ibadah. Ibadah di dalam bulan Ramadan kita tahu ditingkatkan begitu banyak pahalanya. Maka sudah semestinya di bulan Ramadan ini kita biasakan diri untuk meningkatkan kebiasaan bacaan Al-Quran kita, meningkatkan sholat malam kita, memperbanyak silaturahmi, mempergiat dakwah kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka Allah berikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Berikutnya adalah persiapan harta. Mengapa ini juga perlu? Karena Kanjeng Nabi SAW mencontohkan kita bagaimana beliau sangat dermawan di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi Kanjeng Nabi itu ketika datang bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat tersebut disebutkan ajwadu bil khairi mirrihil mursalah. Kedermawanannya itu seperti angin yang meniup. Masya Allah, luar biasa. Maka sudah semestinya kita sebagai seorang muslim melakukan persiapan-persiapan itu semaksimal mungkin agar Ramadan yang kita lalui ini tidak hanya berjalan begitu saja. Setelah kita menyambut dengan gembira, melakukan persiapan, maka berikutnya adalah meraih sebanyak-banyaknya keutamaan ketika kita telah betul-betul berada di dalam bulan Ramadan tersebut. Ingat, belum tentu ini adalah Ramadan yang bukan terakhir bagi kita. Bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Belum tentu kita menjalani Ramadan tahun ini utuh 1 bulan penuh, belum tentu. Bisa jadi kita hanya mendapatkan setengahnya atau seperempatnya. Masya Allah, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Oleh karena itu, mumpung kita masih memiliki kesempatan, mari kita perbanyak persiapan dan kita giatkan aktivitas meraih keutamaan di bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi renungan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.